Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Robatul Khairat di bawah pimpinan guru kami Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang sampai dengan saat ini masih memberikan bantuan, sumbangan. Progres pembangunan sampai dengan saat ini sudah 90%, di antaranya sudah dibangun kantor, kemudian sudah dibangun asrama untuk santri, dan sudah dibuatkan tempat untuk podcast. Dan pada saat ini juga kami informasikan bahwa pengerjaan yang akan kami laksanakan adalah pengecatan bagian dinding lantai 1, kemudian pemasangan pintu-pintu dan jendela-jendela. Tak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian niatkan untuk pembangunan pondok pesantren menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariah, dan insya Allah kita akan dapatkan di yaumil qiyamah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai ke pembahasan menyebutkan kafalati Abi Thalib, yaitu Sayyidina Abi Thalib merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dirawat oleh kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib hingga usia 8 tahun. Sang kakek meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan, Nabi dirawat, diasuh oleh paman beliau, yaitu Sayyiduna Abu Thalib. Sayyiduna Abu Thalib sekeluarga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai istri beliau Sayyidah Fatimah bintu Asad. Bahkan Nabi memposisikan layaknya ibu. Ketika meninggal dunia Sayyidah Fatimah bintu Asad, Nabi yang memasukkan jasad suci itu ke liang lahat, dan Nabi menggosok-gosokkan punggungnya di liang lahatnya Sayyidah Fatimah bintu Asad agar kuburan itu luas dengan barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan ini adalah posisi bagaikan ibuku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga putra-putra beliau semuanya beriman, baik yang perempuan ya Ummu Hani dan yang lain-lainnya, dan juga laki-laki ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Aqil, Sayyidina Ja'far, semuanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kok bisa ya seluruh anaknya beriman, istrinya beriman, suaminya dituduh tidak beriman? Ya, Sayyidina Abu Thalib. Oleh sebab itu diklarifikasi oleh Said Ahmad Zaini Dahlan, menolak spekulasi yang berkembang bahwa Sayyidina Abu Thalib itu tidak beriman, meninggal dalam keadaan kafir. Dibantah oleh Said Ahmad Zaini Dahlan dalam sebuah kitab. Said Ahmad Zaini Dahlan ini Muftil Haramain, berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Beliau rawat Nabi dari kecil, bisa dibayangkan dari usia 8 tahun sampai Nabi menikah. Setiap hari menyaksikan kebesaran ya irhasat atau hal-hal yang ya, luar biasa terjadi setiap saat di dalam diri Nabi SAW, disaksikan setiap saat oleh Sayyidina Abu Thalib.
beserta keluarganya. Bahkan dalam satu masa kota Makkah mengalami masa kekeringan yang begitu dahsyat, hujan tidak turun cukup lama, maka dibawalah Nabi SAW di depan Ka'bah. Sayyidina Abu Thalib membawanya waktu Nabi masih bayi. Digendong Nabi oleh Sayyidina Abu Thalib, kemudian menghadap ke Ka'bah dan berdoa, ya Allah, dengan barokah anak suci ini, tolong turunkan hujan. Saat ini juga hujan turun, disaksikan oleh seluruh penduduk Makkah. Jadi Nabi sudah dikenal sejak bayi, ini anak berkah. Maka digubah syair, wa abyadu yustasqal ghamam biwajhihi fi malul yatama ismatun lil aramili, yang artinya yang putih bersih dimintakan hujan dengan pangkatnya, dengan dirinya. Itu Nabi masih bayi. Jadi sudah paham bahwa ini adalah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak paham, maka bagaimana mungkin bertawasul kepada bayi? Wa abyadu yustasqa al-ghamamu biwajhihi, dan yang putih bersih ini diminta hujan dengan berkatnya. Ismatul lil aramili fi malul yatama ismatul lil aramili, pembela anak yatim, pelindung para janda dan orang-orang yang susah. Turun hujan. Di dalam kitab Khosaisul Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Suyuti, paman beliau Sayyidina Abbas, waktu Nabi masih bayi, ini cerita masih bayi, di malam hari beliau menggendong Nabi SAW. Kemudian beliau keluar di teras rumah. Pada waktu itu bulan sedang terang-terangnya. Kemudian Nabi SAW yang masih bayi pada waktu itu menunjuk bulan dengan jari telunjuknya. Sang paman menyaksikan itu. Kemudian layaknya anak bayi, dia mainkan tangannya. Bulan itu bergerak mengikuti tangan Nabi Muhammad SAW, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Itu masih bayi. Bahkan di dalam kitab Ruhul Ma'ani ditulis oleh Imam Alusi Al-Baghdadi, Nabi sejak kecil kalau mau makan, mau minum selalu menyebut nama Allah. Sudah baca doa semua. Bahkan ketika sang paman ingin mengganti pakaiannya Nabi, Nabi melarang, jangan. Karena memang gak boleh melihat auratnya Rasul, dibungkus dengan cahaya. Maka Sayyidina Abu Thalib membiarkan Nabi masuk ke kamar mengganti pakaian. Karena itu dianggap masih kecil, mungkin sang paman ingin membantu untuk membukakan bajunya Nabi untuk diganti. Ketika dibuka, cahaya keluar dari tubuh beliau, sehingga pandangan mata beliau itu tidak bisa melihat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah membuka mata, sudah dengan pakaian lengkap, wangi, bersih, bagaikan baru habis mandi, ganti pakaian, pakai minyak wangi. Itu disaksikan oleh Sayyidina Abu Thalib. Pohon korma yang kering, jika Nabi bersandar, tumbuh dia buah-buahnya langsung. Jadi keberkahan itu nampak jelas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin tidak beriman setiap waktu menyaksikan itu? Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah, di kota Madinah mengalami juga masa yang sama. Waktu itu ada satu tempat, di situ hujan tidak turun. Kemudian mereka meminta kepada Nabi berdoa atau mengadakan solat istisqa, solat minta hujan, yang biasa Nabi lakukan di Masjid Ghamamah, yang sekarang namanya Masjid Al-Ghamamah,
itu tempat Nabi biasa sholat minta hujan. Ketika Nabi berdoa, selepas sholat hujan turun. Di atas kepala Nabi ada awan yang melindungi Nabi sehingga Nabi tidak basah, tapi yang lain basah. Maka di atas kepala beliau ada awan, disaksikan oleh seluruh sahabat yang hadir. Maka tempat itu dijadikan nama masjid, Masjid Awan, yang Masjid Al-Ghamamah. Itu mukjizat. Gak pakai payung, gak pakai, hujan turun deras, tidak basah. Di atas kepala ada awan yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi katakan, Nabi teringat peristiwa di mana Nabi waktu masih bayi, yang di mana waktu itu juga di kota Makkah hujan tidak turun. Kemudian berdoa dengan barokah Nabi Muhammad, hujan diturunkan oleh Allah. Terus Nabi katakan di depan beberapa sahabat yang ada di hadapan beliau, siapa yang ingat syair tentangku terkait masalah minta hujan? Ya, ana ala sabili hikayah, ya, dengan jalan cerita. Saya tidak jelaskan dengan jalan riwayah. Syairnya adalah wa abyadu yustasqah, kata Nabi. Al-ghumamu biwajhihi fimalul yatama ismatu lil aramili. Siapa yang ingat? Di depan ada Imam Ali. Imam Ali mengatakan, saya ingat wahai Rasul. Nah, Nabi tersenyum karena ayah beliau yang mengubah syair tersebut. Siapa yang mengubah syair itu? Dikatakan ayah saya, Sayyiduna Abu Thalib. Kata Nabi, benar, itu ayahmu mengubah syair tersebut ketika meminta hujan di kota Makkah. Berwasilah kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW. Wa abyad yustasqal ghamam biwajhihi fimalul yatama ismatul lil aramili. Ya, itu ya, secara hikayah seperti itu. Ausa bihi jadduhu Abdul Muttalib ila Abi Thalib al-Hami al-Hadid. Kakek beliau Sayyidina Abdul Muttalib mewasiatkan kepada Sayyidina Abi Thalib al-Hami al-Hadid, yang selalu melindungi Rasul dan sangat menyayangi Rasulullah SAW. Beliau lebih menyayangi Nabi Muhammad melebihi seluruh anak-anaknya. Bahkan ketika makan itu harus menunggu Nabi terlebih dahulu hadir, dan Nabi yang memulai makan terlebih dahulu, baru sekeluarga boleh mulai makan. Sallallahu alaihi wasallam. Yakfuluhu ba'du, beliau merawat Nabi setelahnya. Fakanat nash'atuhu tahiratan ma'munatan ghailatah, ya, ghailatah, di mana Nabi tumbuh di rumah beliau, tahirah, suci, ma'munah, diberikan perlindungan dan keamanan dari segala malapetaka. Jadi kalau Nabi hadir di satu tempat, situ gak ada bencana alam. Kalau hujan tidak turun itu sesekali saja, tapi tujuannya adalah apa? Masyru'iyah, agar ada syariat. Kalau hujan tidak turun, ada solat, namanya solat istisqa. Padahal gak, Nabi kalau turun gak ada masa-masa sulit, semuanya baik. Tapi agar ada syariat untuk umat setelahnya, seandainya hujan tidak turun, masa paceklik, sudah ada solusi dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu solat istisqa. Coba kalau hujan turun terus, gak ada masa paceklik, gak ada solat istisqa, dari mana kita bisa belajar? Maka Nabi praktekkan cara solatnya, khutbahnya, dipresentasikan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi simulasi hukum, ya, masyru'iyah. Fakanat yud'a bil amin wa rahal ma'a ammihi lisyam hatta idh wasal. Beliau sejak dari dahulu diberikan julukan Al-Amin, orang yang sangat amanah.
As-Shadiq Al-Amin, julukannya, jujur amanah. Nah, sifat ini yang banyak hilang di akhir zaman, ya. Jujur amanah. Dia pikir itu satu keberhasilan, itu kehancuran. Orang yang punya sifat amanah hilang, sifat jujur hilang, dia sedang menghancurkan dirinya di hadapan Allah. La yadhalu, kata Nabi Muhammad SAW, orang kalau senang berbohong, yuktab indallah kadzdzabah, kata Nabi. Sudah ditulis oleh Allah selamanya dia sebagai pendusta. Nabi punya sifat al-amin, amanah. As-Shadiq, jujur. Para sejarawan menulis bahwa di antara amanahnya Nabi dan kejujuran Nabi, sekalipun musuh itu menitipkan barang berharga kepada Nabi, musuh, mereka gak percaya kepada siapapun, termasuk keluarga mereka, jika mereka memiliki barang-barang berharga. Yang terlintas di benak mereka yang bisa menjaga harta mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya musuh-musuh datang ke bawah malam-malam, ketok pintu, Nabi buka, ini musuh. Di waktu siang musuhin Nabi, caci maki Nabi, perangi Nabi. Malam saya mau titip barang saya. Kalau orang lain saya gak percaya, kalau kamu saya percaya, pasti kamu jaga. Dan Nabi terima, itu luar biasa. Nabi terima. Ya. Mungkin juga ada barang titipan Abu Jahal, mungkin. Ya. Ketika hijrah, coba lihat hijrah, Nabi wasiatkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kamu kembalikan barang-barangnya. Ini punya si fulan, ini punya si fulan. Sudah selesai semua dikembalikan, maka setelah itu kamu hijrah. Dan saya minta barang-barang ini dijaga, jangan sampai rusak. Ini musuh nih yang mau perangi Nabi, yang mengusir Nabi dari kota Makkah. Makanya Imam Ali hijrahnya terlambat karena mengembalikan barang-barang titipan dari musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu Al-Amin. Gak ada yang punya nih sifat Al-Amin seperti Nabi Muhammad SAW. Warahal, beliau berangkat ma'ammihi, bersama pamannya, li Syam. Nabi mandiri dari kecil, dagang, ya. Gak minta-minta, gak tipu-tipu, gak santai-santai di rumah pamannya. Beliau ikut dagang, bekerja bersama pamannya di usia yang masih sangat muda, 12 tahun sudah dagang ke luar negeri. Usia 12 tahun. Zaman sekarang 12 tahun apa yang bisa dilakukan? Anak-anak usia main handphone. 12 tahun ke luar negeri dagang Rasul SAW bersama pamannya. Dan jangan difikirkan perjalanan mudah di zaman itu. Kan pakai pesawat yang ada AC. Bukan mampir nginap di hotel yang kamarnya mewah, ada AC, ada fasilitas. Perjalanan yang berat bagi anak yang usianya 12 tahun. Ke Syam. Bisa berbulan-bulan. Dari Madinah, dari Makkah ke Syam bisa 1 bulan. Nabi dagang. Ya. Luar biasa. Itu masih kecilnya Nabi. Dan Nabi setiap mendapatkan uang, Nabi bagi untuk 3. Bagian pertama fuqara wal masakin. Itu usia masih anak-anak. Yang kedua Nabi kasih untuk membantu pamannya Sayyidina Abu Thalib, karena memiliki anak banyak, dikasih uang juga ke pamannya untuk anak-anak pamannya. Dan yang berikutnya untuk Nabi SAW. Jadi Nabi makan itu dari keringat beliau. Dari situlah beliau kasih, kalau mau makan dikasih. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'ammihi li Syam hatta idza wasal, bersama pamannya ke negeri Syam hingga sampai ke Busra. Sampai ke tempat Busra, nama tempat. Ya, kalau sekarang mereka katakan di wilayah Jordan situ. Ya, sekitaran situ, Busra. Ra'a minhu Bahira ar-Rahib. Ada satu pendeta
ahli kitab yang membangun tempat tinggal dan tempat ibadah di tempat tersebut. Tempat ini terisolasi jauh dari masyarakat. Kenapa sang pendeta membangun tempat ibadahnya di situ dan tempat tinggal di situ di tengah gurun pasir? Ternyata punya tujuan. Dia sudah mempelajari kitab-kitab terdahulu bahwa Nabi akhir zaman itu satu saat akan melintasi daerah tersebut dan akan bersandar di satu pohon. Makanya dibangun itu dekat dengan satu pohon tuh. Ada yang mengatakan pohon sahabat, itu masih ada sampai sekarang pohon. Dan orang itu kalau berjalan di atasnya dinaungi oleh awan, dilindungi. Dan bersandar di pohon itu, kemudian pohon itu menundukkan dirinya, berarti itu adalah seorang nabi. Maka beliau sengaja membangun gereja dan tempat tinggal di situ hanya untuk menanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Setiap hari beliau hanya keluar, kalau ada orang lewat dagang, itu beliau keluar tuh, lihat, oh gak ada awan. Nanti orang itu datang mampir, dilihat ada yang bersandar kadang-kadang. Memang Allah takdirkan yang bisa bersandar di situ hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi pohon itu hanya dilewatkan. Mungkin ada yang berteduh tapi tidak bersandar. Nah, satu ketika datang nih hafilah pedagang dari Makkah. Pendeta lihat dari jauh, ada awan. Jadi awan itu mengikuti, menaungi. Sombar nih kalau bahasa Ternate, dapat naungan awan. Cuma kan di dalam hafilah itu banyak orang. Banyak orang. Dari jauh dipanggil murid-muridnya, panggil mereka untuk singgah di tempat kita, kita jamu mereka sebagai tamu kita. Maka murid-muridnya manggil rombongannya. Ternyata rombongannya Sayyiduna Abu Thalib. Nah, setelah itu dilihat awan itu menaungi, ya. Fi dhahrihi alamah tuzilluhu al-ghamamah tuti'uhu as-sahaib. Di punggung beliau ada tanda kenabian dan awan selalu menaungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tuti'uhu sahaib, dan awan itu bisa taat dengan perintahnya. Jadi Nabi bisa perintahkan awan itu. Kalau Nabi Sulaiman bisa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Datang mereka, Sayyidina Abu Thalib dengan beberapa orang dari Makkah yang berdagang ke Syam. Pendeta begitu bahagia. Ini kayaknya yang saya nanti-nantikan. Disuruh masuk semuanya, sudah disiapkan makanan mewah. Dia lihat satu-satu, ini sudah lengkap semuanya. Mereka bilang, ya sudah lengkap. Karena Nabi kan masih kecil waktu itu, ditugaskan jaga barang-barang. Nabi ditugaskan, Nabi menjaga barang-barang mereka. Karena anak kecil mungkin gak dianggap. Sudah lengkap semua? Sudah lengkap. Ini orang dewasa semua. Dia lihat dari wajah ini nampak tuh. Bagaimana sih wajah seorang nabi itu nampak jelas. Ya, dia bilang masih kurang kayaknya. Ya, sudah lengkap. Akhirnya beliau keluar. Rahib, ya. Ini pendeta nih. Ada beberapa pendeta yang masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Termasuk ini yang sudah beriman. Ya, mereka menjalankan ajaran ahli kitab yang masih asli. Ketika ia keluar, dia menyaksikan, subhanallah, ada seorang anak muda sedang bersandar di pohon tersebut. Dan dia melihat ke atas ada awan menaungi dan pohon itu menundukkan dirinya. Dia bilang, inilah yang saya nantikan. Dipanggil, mana orang tuanya, mana yang membawa ini anak? Keluarlah Sayyidina Abu Thalib. Dibilang, itu siapa anak itu? Yang mana, kata Sayyidina Abu Thalib? Itu yang sedang bersandar di pohon, yang di atasnya ada awan menaunginya, yang pohon itu menundukkan penghormatan kepada dirinya. Kata Sayyidina Abu Thalib, oh itu anak saya.
Anakmu? Iya, anak saya. Kata sang pendeta, bukan, dia bukan anakmu. Kau bisa mengatakan demikian? Karena Nabi akhir zaman itu tertulis dalam kitab kami, dia adalah anak yatim. Tolong ceritakan sebenarnya siapa dia. Maka diterangkan oleh Sayyidina Abu Thalib, dia adalah ponakanku Muhammad bin Abdullah. Saya menganggap dia seperti anak saya. Makanya setiap kali orang bertanya siapa dia, dia adalah anak saya. Bahkan saya lebih menyayangi dia melebihi daripada seluruh anak saya. Masa orang semacam ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Maka sang rahib, beliau mengejar, lari menuju ke arah Nabi Muhammad SAW. Ada satu buku judulnya The Madness of God, ya, karya Ibnu Tammam, Daud Ibn Tammam. Ketika sang pendeta Buhairah berlari mengarah menuju kepada Nabi Muhammad SAW, ketika bertemu Nabi, dia mengatakan, wahai Tuhan besar. Dicium kaki Nabi Muhammad SAW. Ini anak bukan anak sembarangan ini. Nabi mengatakan, kau kenal siapa saya? Dia mengatakan, wahai Tuhan, saya menantimu sudah puluhan tahun di sini. Ini waktu yang saya nanti-nantikan. Saya baca di kitab-kitab bahwa engkau akan datang ke tempat ini, makanya saya membangun tempat tinggal di sini dan tempat ibadah saya hanya untuk menanti kedatanganmu. Dan ketika engkau datang, engkau dinaungi oleh awan dan engkau akan bersandar di tempat ini. Maka tolong terima saya sebagai umatmu. Nabi katakan, kau mau apa wahai Buhairah? Mau kita ajak jalan-jalan? Siap Tuhan. Nabi angkat tangan, buruk datang. Naik ke buruk, dibawa jalan-jalan ke taman surga. Setelah itu dikembalikan lagi Buhairah ke tempat semula. Jadi Nabi di hadapan orang yang belum mengenal Nabi, itu Nabi menutup identitasnya. Tapi kalau orang yang sudah kenal Nabi, tunjukkan diri Nabi. Siapa saya? Muhammad SAW. Setelah pendeta itu berkeliling ke taman-taman surga yang Allah yang tahu itu tempat di mana, kembali lagi ke pohon tersebut. Kemudian Buhairah mengajak Nabi masuk ke kediamannya. Setelah itu Buhairah mengatakan kepada Sayyiduna Abu Thalib, beliau adalah Nabi. Sayyidina Abu Thalib mengatakan, saya juga sudah menyatakan itu. Ini bukan anak sembarangan. Kami sudah menyaksikan kebesaran beliau. Kami sudah beriman kepada beliau. Pendeta bawa masuk Nabi Muhammad SAW. Itu ruangan bercahaya, disuruh jadi pelayan. Murid-muridnya heran. Jadi pelayan untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah dijamu, beliau nyatakan keimanan dan mengatakan ke murid-murid, ini orang yang saya tunggu-tunggu. Semuanya akhirnya menyatakan keislamannya. Keislamannya itu tidak harus tunggu 40 tahun jadi Rasul. Sudah mengakui Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, sudah masuk Islam. Walaupun sigotnya, syariatnya belum ada secara formal. Tapi orang yang sudah mengakui, mereka sudah termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Makanya ada satu hadis mengatakan, laqad ra'aitu kissisan fil jannah, atau rahiban, ya, laqad ra'aitu rahiban fil jannah. Saya melihat ada pendeta dalam surga. Kata Nabi, ya mereka itulah yang sudah menyatakan keimanan mereka kepadaku, walaupun mereka itu ahli kitab dan belum mendapatkan syariat Islam. Yang penting sudah syahadat. Nah, setelah itu dikasih saran, bagaimana kalau dipulangkan? Ya. Karena orang Yahudi mengincar beliau.
Maka sang paman pun mengembalikan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada di kitab The Madness of God. Ya. Kemudian Nabi usia 17 tahun. Peristiwa ini terjadi di usia 12 tahun. Di usia 17 tahun Nabi melakukan perjalanan bisnis seorang diri. Jadi tidak ditemani paman beliau. Beliau berangkat sendiri dagang. Ya. Beliau pergi ke Yaman, beliau pergi ke Bahrain, beliau pergi ke Jordania. Jadi kaya raya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mandiri. Setiap bisnis yang beliau jalani berhasil. Kalau di zaman itu mungkin sebagai pengusaha sukses internasional karena sudah keluar negeri. Itu usia Nabi 17 tahun. Nabi kembali pulang ke Makkah membawa harta yang berlimpah. Beliau datangi kaum-kaum du'afa, fakir miskin, diberi makan. Itu setiap hari. Nabi membagikan makanan kepada kaum fuqara wal masakin. Sampai akhirnya terdengar kabar bahwa ada pengusaha muda sukses yang jujur, yang amanah. Sehingga digambarkan oleh para sejarawan, kalau Nabi dagang itu, Nabi katakan jangan beli ini rusak. Ini gak bagus. Kalau kamu beli, harganya tidak seperti harga biasa, saya turunkan harganya. Kalau kau ridho silakan terima. Kalau tidak jangan. Ini gak layak dipakai, jangan dibeli. Diterangkan satu persatu oleh Nabi Muhammad SAW. Ini modal saya sekian, saya hanya untung sekian. Ini saya beli, karena saya dagang saya untung sekian. Kasih. Itu. Tidak ada unsur penipuan, unsur yang menipu konsumen, tidak ada. Diterangkan semua. Al-Amin As-Sadiq. Sampai akhirnya terdengar oleh pengusaha wanita sukses juga ya, di masa itu. Sebagai orang yang paling kaya di kota Makkah, yaitu Sayyidah Khadijah. Maka diajak kerjasama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidah Khadijah waktu itu sudah memiliki perusahaan terbesar. Beliau pemegang modal, Nabi yang nanti menginvestasikan itu. Diserahkan kepada Nabi ini dagangan, pergi ke Syam. Usia waktu itu 25 tahun. Makanya di sini dikatakan ra'a minhu bahira rahib madalla annahu nabi al-aqib Muhammad nabi al-hadi al-ummah faradduhu takhawufan min thammah, ya, tadi sudah diterangkan, min an yara ba'dul yahud amrah wa umruhu idzaka finta ashrah thumma mada li Syam ma'a Maisarah fi majjarin wal mal min Khadijah. Kemudian Nabi menerima tawaran tersebut, berangkatlah ke Syam untuk kedua kali di usia 25 tahun. Ditemani oleh seorang bernama Maisarah. Maisarah seorang laki-laki. Ada yang mengatakan malaikat. Di sini dikatakan di ta'liqat bahwa lam tuthbat riwayah sharihah bi anna Maisarah baqiya ilal bi'tsah. Tidak ada satupun riwayat yang mampu menerangkan keberadaan Maisarah kecuali di peristiwa ini saja. Setelah itu hilang lenyap, enggak ada data. Malaikat yang tugasnya menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah kembali meminta agar Nabi menjalin hubungan dalam bisnis dan berlanjut ke tahap yang lebih serius, yaitu apa? Beliau jatuh hati kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi tawadunya, sebenarnya yang untung Sayyidah Khadijah karena memiliki suami Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tawadu luar biasa. Ketika ada yang mengatakan beruntung Sayyidah Khadijah memiliki suami seperti Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, enggak, saya yang beruntung memiliki istri seperti dia. Inni ruziktu hubbaha
saya diberikan rizki oleh Allah mencintainya, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidah Khadijah yang pinang. Setelah Nabi Muhammad kembali dari Syam menuju kota Makkah dengan keuntungan yang luar biasa, kemudian Maisarah melaporkan bahwa beliau cara dagangnya seperti ini, orangnya jujur, akhlaknya baik, dan seterusnya. Kemudian menyaksikan hal-hal yang aneh terjadi, di mana awan selalu menaungi beliau, ketika lewat terdengar suara salam dari bebatuan, dan pohon-pohon menundukkan dirinya di hadapan beliau. Semua hal-hal ajaib diceritakan. Maka Sayyidah Khadijah memberanikan diri untuk melamar Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Khadijah yang lamar. Kayak dikatakan di sini bahwa qad ra'ah Maisarah al-ajaiba minhu wa ma khussa bihi ya mawahiba. Maisarah menyaksikan hal-hal yang luar biasa yang Allah khususkan kepada Nabi Muhammad SAW dari berbagai macam anugerah, dan menceritakan wa haddatsa Sayyidah Jalilah ya wa haddatsa as-Sayyidah al-Jalilah Khadijah al-Kubra fa ahsad hilah. Dan Maisarah melaporkan kepada Sayyidah Khadijah terkait peristiwa-peristiwa tersebut, baik dari akhlak beliau dan hal-hal yang ajaib yang terjadi. Waragibat, maka Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Fa khatabat Muhammadan, dan beliau meminang Nabi Muhammad SAW. Fayalaha min khitbatin ma'as ada, alangkah beruntungnya wahai Sayyidah Khadijah, dan alangkah bahagianya dan mulianya pinangan tersebut. Nah, setelah itu tetap laki-laki yang lamar, tapi Sayyidah Khadijah yang ingin menawarkan terlebih dahulu. Setelah itu Nabi merespon, karena ini wanita juga wanita yang istimewa, wanita pilihan. Ana khiyarun min khiyarin min khiyarin, saya orang terpilih dari yang terpilih. Gak mungkin istrinya bukan orang terpilih. Sayyidah Khadijah wanita terpilih yang bisa menyanding dengan Nabi Muhammad SAW. Umur khilaf yang populer dibilang 40 tahun. Imam Baihaqi wa imam yang lainnya mengatakan umur beliau masih muda, masih 27 tahun, masih 20-an. Bahkan ada yang mengatakan masih gadis. Tradisi Arab dulu kalau mengasuh anak, beliau punya ponakan itu, ponakan saudari perempuannya Khadijah punya anak, suaminya sudah meninggal, Sayyidah Khadijah yang rawat, yang nafkahi. Maka orang-orang Arab pada waktu itu menganggap bahwa itu anaknya Sayyidah Khadijah. Ada riwayat semacam itu. Ketika dilamar, Nabi pun menerima, dan Nabi juga mencintai Sayyidah Khadijah. Ini wanita baik, wanita akhlak yang baik, yang soleha. Maka datanglah Nabi dengan paman beliau. Ini menunjukkan Nabi itu kaya raya. Usia 25 tahun. Saya tadi coba hitung mahar beliau. Beliau punya mahar 4.000 dinar. 1 dinar itu koin emas ya, 3 juta, 12 miliar. Itu maharnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah. Usia beliau 25 tahun, itu uang beliau. Beliau penghormatan kepada istri beliau yang kaya raya juga dan wanita yang baik. Tapi uang sendiri. Kemudian dikasih apa namanya? Unta 20 ekor. Ya. Kalau uang habis untuk Sayyidah Khadijah gak apa-apa, asal kayak seperti Sayyidah Khadijah. Wanita seperti Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ketika bersama Nabi seluruh hartanya habis untuk dakwah Islam. Kalau kayak begini gak rugi. Mau 100 miliar gak ada masalah. Karena nantinya juga Sayyidah Khadijah berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai meninggal dunia gak ada tersisa harta. Habis semuanya untuk dakwah. Pahala mengalir kepada beliau setiap masa, setiap waktu. Islam sampai kepada kita. Salah satu andilnya adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihassalam. Makanya Nabi tahu ini mahal wanita ini.
Nabi kasih mahar 4.000 dinar. 1 dinar kurang lebih kita pakai hitungan yang dulu 3 juta. Dikali deh, kurang lebih berapa? 12 miliar. Ditambah unta 20 ekor. Ditambah perhiasan mewah 10. Ditambah budak ada 20 lebih. Ditambah. Semua itu maharnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah. Berarti Nabi kaya raya. Nabi kaya raya. Tapi Nabi orang yang dermawan, yang ketika memberi tidak menghitung, sehingga harta yang ada habis saat itu juga. Dianggap miskin, tidak. Beliau bagaikan angin yang berhembus, kata para sahabat. Ketika memberi sudah tanpa memikirkan, sehingga apa yang diberi itu habis lalu. Tidur tidak tersisa uang. Itu dermawan yang tidak bisa diikuti oleh siapapun. Habis, ada harta, hari itu juga dihabiskan untuk diberikan. Wa kana idh zuwijaha ibna khamsin min ba'di 20 bi ghairi labsin. Dan Nabi menikah di usia 25 tahun. Ini juga khilaf Rasulullah waktu menikah. Beberapa pendapat ulama menyatakan di usia 25 tahun. Ada juga yang berpendapat ya bahwa Nabi menikah itu di usia 26 tahun. Ada juga yang berpendapat Nabi menikah waktu itu usia 21 tahun. Ada yang berpendapat waktu Nabi menikah di usia 30 tahun. Jadi khilaf ya. Ada yang mengatakan 37 tahun, tapi pendapat yang populer adalah 25 tahun. Ada juga berpendapat di usia 29 tahun. Jadi Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Ya. Min ba'di 20 bi ghairi lubsin, di usia 25 tahun tanpa ada keraguan menurut Imam Iraqi.